Tuhan mendaki dalam beragama itu kan mudah toh, rasa angel macam-macam itu dalam rangka memang kalau itu kelas khusus kayak tentara itu ya, kayak polisi gitu ya. Kalau hanya polisi biasanya cukup 8 bulan, tapi kalau mau jadi jenderal harus diakor kan itu. Di tentara kan juga begitu gitu loh ya. Kalau di ribat yang khusus yang apa tertutup ya memang ini dididik untuk menjadi wali kutub ya memang pendidikannya khusus. Tapi kalau di masyarakat umum ya segitu aja, tahlilan yasinan pendak mau cuma sampai lah gitu toh. Poso ya buka beduk karo tutup beduk kan itu toh. Hari pertama dan hari terakhir sampai banget. Fokus buat merusak ajaran Islam. Loh, realitasnya kayak begitu jadi gimana sih? Indonesia itu 86% umat Islam, mila beragama Islam. Dari 100% umat Islam di Indonesia itu cuma 30% yang sholat, yang puasa. Yang 70% la siyama wala sholata. Itu fakta. Dan ya enggak apa-apa, surga juga bertingkat-tingkat, ada yang ber-AC, ada yang enggak ber-AC. Kan gitu kan? Masa dipaksa semua harus yang apa itu surga Firdaus ya, nanti surga Firdaus mah desak-desakan ya. Ya kan gitu tuh. Yang di tentara, di polisi yang jenderal itu dikit, yang banyak kopral. Di dunia Islam ya begitu. Yang sholat, yang puasa dikit, yang banyak tidak sholat, tidak puasa, tapi syahadat udah cukup. Baca syahadat sekali masuk surga, meskipun nggak pakai AC, kan lumayan. Ya minimalnya cuma 2 macam, misalnya es teh sama kopi panas kan itu. Itu kan lumayan daripada di neraka. Kan disuruh makan jagung kan itu. Nah Rasulullah itu targetnya itu sebanyak mungkin manusia, anak cucu Adam masuk surga. Meskipun ya surganya levelnya sendiri-sendiri lah. Jangan sampai tidak masuk surga. Makanya jangan dirusak itu, udah surga nggak pakai AC ya nggak apa-apa, udah keren lumayan. Kalau mau hebat-hebatan sembunyi-sembunyi. Ya Abu Hurairah saja bilang, Sayyidina Husain juga bilang, ada banyak rahasia ilmu dari Rasulullah yang kalau saya omongkan nanti kamu sembelih saya. Kan itu kan? Nanti kamu menghalalkan darahku. Itu artinya ada babak khusus. Nah sekarang itu mau khusus mau tidak khusus, semuanya itu cuma gamblek, nggak diamalkan kan? Iya, kalau yang mengamalkan ya kayak Mbah Tim, kayak ya sudah meninggal aja ya kita sebut ya, kayak guru sekumpul, nggak pernah banyak ngomong, banyak praktek. Kalau sekarang cuma ngomong aja. Iya, YouTuber semua. Tapi ada anunya itu. Kan ada hadis tentang Isra Mi'raj ya. Orang itu kalau ngomong aja nggak mengamalkan, nanti kan dipotong. Tidak. Nah, waktu membaca itu, saya waktu itu masih kecil lah nyotok. Ya lumayan itu, sudah ngomong aja masih dipotong ininya. Berarti kalau nggak mengamalkan, nggak ngomong berarti potong lehernya. Saya bilang gitu. Ya lumayan lah, potong ininya nggak lehernya. Apa itu ilmu yang tanpa amal itu bagaikan pohon tak berbuah. Ya lumayan, banyak pohon juga yang tak berbuah seperti pohon jati macam-macam bisa untuk gawang. Nah, sulitnya jadi guru itu seperti kesulitnya seorang dokter menangani pasien, kata Imam Ghazali gitu. Harus tepat dosisnya. Makanya ulama warasatul anbiya itu, kalau saya itu meyakini jangan pernah jadi ulama kecuali membantu ulama, kecuali disuruh gurunya, kecuali disuruh mertuanya kan gitu. Atau kalau gurunya mertuanya emang nggak nyuruh tapi disuruh Rasulullah. Rasulullah nggak nyuruh, gurunya nggak nyuruh, mertuanya aja nggak nyuruh. Lah kok kamu jadi kiai? Dia pasti menyesatkan umat nanti. Lumayan lah. Udah disuruh Rasulullah belum, tapi udah disuruh mertua ya. Biasa lah. Lumayan. Ya Gus Adi kan jarang ketemu bertamu di pondok ngomongannya konyol kayak gini. Baru sekali ini. Padahal mertuamu kayaknya juga bakat juga kalau konyol. Paling seneng gak sih? Ya. Dari muridnya itu dicari-cari kayak gitu. Nggak yang serius, serius nggak bisa
refreshing. Berarti kalau kesini cocok ya. Istriku itu kan dulu abangan, tapi keturunan sultan juga, tapi kan abangan, makanya abangan tuh. Jadi kan kemana pakai celana jin macam-macam. Dulu ya nggak pakai celana pendek ya, nggak pakai jilbab. Nah kenapa Bunyinya itu misalnya istrinya guru-guruku itu pada suka sama dia, Bunyinya suka karena satu-satunya tamu yang nggak terlalu sopan dan pakai celana panjang cuma dia. Yang lain kan semua sopan bos. Saya kalau suami gurunya Pak Kiai yang kakaknya Budi Dalala pakai celana jin. Dan nggak tahu sopan ngerokok lagi. Itu yang jadi akrab itu mengesankan gitu. Yang lain kan gini semua. Lain dari yang lain. Saya kan, itu semua enggak usah kamu sampai gitu aja udah. Kamu abangan, tunjukkan bahwa kamu abangan. Semuanya pakai roh ya. Saya mau pakai jin. Kamu tuh pakai jin aja kalau saya. Iya. Nah yang penting itu kan karena ada juga itu saya itu kan dikasih lihat sama Mbah Tim. Jadi Mbah Tim itu kalau orang bertamu kan hanya salaman setelah beliau habis wiridan sholat kartu itu. Ada kiai bawa santri banyak pakai serban, ngalim banget. Saya sudah mendengar min aulia ilah. Saya kan di belakang. Selalu saya itu kalau menghadap ke sana terakhir. Pesannya Mbah Tim itu kan terakhir. Kemudian di depan saya itu ada orang Jakarta, suami istri pasangan ya punya anak remaja. Ini ceweknya aja pakai celana ini, pakai kaos kayak gini. Terus maunya itu pakai jilbab tapi karena nggak tahu ilmu syariat ya. Jadi itu pakai itu loh, sapu tangan kali kan. Dan ini kaosnya itu kan gini. Saya kan di belakangnya, saya itu lihat celana dalamnya. Iya. Kan saya mikirnya, waduh ini kalau nanti maju menghadap Mbah Tim ini pasti dihabisi ya. Beda dengan min aulia ilah yang apa yang terjadi itu waktu itu saya awal-awal belajar dengan bagaimana memahami Mbah Tim. Begitu ulama itu yang pakai serban santrinya banyak itu mendekat Mbah Tim, pergi kamu, pergi nggak usah salaman, pergi semua pergi. Kamu sama itu rombongan semua pergi. Maka Mbah Tim udah bilang itu kan, gini semua kan. Memang haibahnya kan mengerikan itu Mbah Tim. Nah ini di depan saya itu semua gini. Aku yang melu. Karena baru sekali itu aku melihat Mbah Tim itu intonasinya itu seperti itu. Mbah Tim ya pelan, tapi di hati kita itu kita benar-benar kayak melihat singa kelaparan dulu. Ini tak. Mbah Tim tiba-tiba begitu ini orang pergi, Mbah Tim senyum. Kamu sini kamu. Iya kamu sini. Ya. Dari Jakarta kan? Iya. Nah, apa? Hajat apa? Minta doa apa? Nah, Abu ya nanti doa. Minta doa apa? Kamu minta doa apa? Nah, ini istri. Nah, ini anak. Mau sekolah ya? Ya gitu. Padahal itu pakai kaos, pakai celana. Saya di belakangnya aja melihat celana dalamnya itu saya. Iya. Gak gitu. Terus suaminya kalau sama Mbah Tim, ya kamu beruntung. Udah. Dongong. Padahal Mbah Tim kan jarang saya salaman udah gini aja, nggak pernah bicara apapun dengan tamu. Nah Mbah Tim ngobrol gitu, kelihatan gembira amat itu tamu. Terus saya terus orang ini kan tampak udah cukup Pak, kira-kira 2 menit 3 menit lah gitu. Saya kan langsung dengan Mbah Tim. Begitu loh ini cuma gitu aja. Begitu loh acaranya. Nah gitu loh. Jadi yang dilihat itu hatinya. Orang ini percaya banget sama Mbah Tim, iman banget sama Mbah Tim bahwa Mbah Tim itu wali bener. Orang ini merasa banyak dosa, orang ini merasa fasik, orang ini merasa paling buruk di seluruh dunia. Sementara yang satu itu, aku kan yang Mbah Tim wali, tapi anakku juga agak wali dikit lah. Karena ada kesombongan yang Mbah Tim nggak mau. Mbah Tim itu yang dilihat hati kok. Nggak pernah lihat syariat kok. Syariatan untuk ngajari santri anak istri. Kalau dengan tamu yang dilihat ya hati. Sejak saat itu kemarin saya muter-muter di Papua ketemu pelacur-pelacur. Saya itu kerjaannya kayak gini Gus. Apa boleh saya mencintai Gus Kumul? Ya Gus Kumul kan wali, kamu harus. Kalau kamu mencintai wali nanti masuk surga, tapi kerjanya kayak gini, nggak apa-apa. Yang penting kamu mencintai. Itu minta doa boleh Gus, boleh.
kayak laris. Bisa tak doakan laris, tapi mana tak? Tapi ya laris kan tidak harus dia sebagai pelacur. Sama si Fahmi itu anaknya bulik saya kemarin. Dia kan agak punya duit lah, duitnya agak banyak. Dia itu kan sekarang di mana itu Semarang, di yang daerah dingin itu Semarang. Ungaran. Nah di Ungaran itu bahkan selama Ramadan itu kalau udah menjelang maghrib aja itu pelacur udah banyak ya. Siap sedia itu. Saya tuh mikir Mas, bagaimana kalau zakatku tahun ini saya alokasikan untuk pelacur-pelacur itu. Ya bagus banget. Siapa tahu nanti pelacur itu jadi tobat. Ini tuh, paling tidak kalau kamu pakai jadi gratis. Bagus banget, kan ada hadis tentang orang yang pengen sodako pada pelacur, sodako pada orang kaya kan itu kan bagus banget. Karena mereka itu ya rata-rata kan terpaksa, nggak ada kerjaan lain. Dan saya juga ada ininya, ada storynya. Guru Sekumpul itu ngumpulin pelacur-pelacur di sana, kumpulin. Guru Sekumpul bilang kalian kerja itu udah bener, cuma caranya kerja itu memang belum bener. Ya udah kasih uang. Kalau uangnya belum habis, nggak usah kerja yang kayak gitu. Tapi kalau uangnya habis ya terpaksa ya nggak apa-apa. Ini untuk modal. Ya kalau sekarang ya itu satu orang yang dapat 200 juta. Jadi nggak nyuruh wah berhenti lah, enggak, kasih 200 juta masing-masing untuk modal. Kalau belum habis jangan kerja kayak gitu. Kan bisa kena penyakit. Waktu itu kan mulai ada aid. Kalau kena aid gimana? Jadi nggak ini haram ini zina enggak. Ini bisa kena penyakit kan kasihan nanti. Kamu masih muda, kalau kena penyakit, kalau mati muda kan kasihan. Nah, kayak gitu. Itu yang disebut dengan argumen-argumen rasional universal. Nah kalau soal apa hadis tentang zina, ayat tentang zina, Guru Sekumpul ya gudangnya nggak pernah beliau menyampaikan itu. Menyampaikannya itu bisa kena penyakit, paling tidak rajasinya bisa haid, bisa apa, kan kasihan. Nanti gimana kalau saudara tahu kamu gini, kan malu. Nah gitu aja. Enggak pakai wala taqrabuz zina, takbir, enggak pernah itu. Habis itu kasih duit. Bukan digaruk. Garuk nanti dipakai sendiri. Ada duit nih masing-masing dikasih cek 200. Ya kalau sekarang ya 250 juta lah. Waktu itu ya dikasih 10 juta apa 15 juta apa 20 juta ya, 20-an juta. Zaman itu, zaman Orde Baru. 20 juta, kalau sekarang ya sekitar 250 juta. Ya kan seneng pelacur dikasih 250 juta, tapi janji loh, kalau duitnya belum habis, kamu nggak usah praktek gitu loh. Oke, siapa loh gitu? Tidak, apa ini? Tidak menghormati bulan Ramadan, melanggar syariat, nggak pernah bilang begitu, Gus Kumpul, nggak pernah. Makanya ini ada sepupu itu bilang mau zakat itu saya dukung. Saya nggak peduli dengan apa kata kitab fikih. Karena aku sedang menyusun kitab fikih baru. Soal ini loh, titik ini loh, bukan yang lain loh. Konteks ini loh. Dia melihat kadang saya selama Ramadan kadang-kadang lihat itu saya pulang dari kantor sore itu saya sedih banget Mas. Aku nangis, Ramadan aja masih harus terpaksa begitu. Gimana kalau sedekahku semua zakatku semua zakat malku ya. Bagus. Paling tidak tahun inilah nanti kita evaluasi lagi Mas, tahun depan perlu apa enggak. Bagus. Nggak pernah, nggak bisa kalau begitu, zakat itu harus pada kiai, saya kiai, jadi ke saya. Pelacur itu fasek, nggak boleh kamu kasih. Nggak pernah sih bilang gitu. Itu nanti jadi Ustadz Ucop kalau ada Ucop lain yang kira. Saudara pada, iya saya. Sebaik-baik kasih aja ya ke Ahlul Bait siapa? Iya saya. Kalau nggak kasih kamu masuk neraka, nggak dapat syafaat. Dia jualan, ternyata jualan itu bukan hanya kapling perumahan ya, kapling surga aja ya. Dan mahal. Tanya santri dari Jayapura itu juga gitu ya. Ya malah juga di Jayapura juga kayak gitu. Pendawiran nasional terjadi juga. Di mana-mana dilapor. Saya dilapor dan dia nggak usah percaya, nanti kualat apa? Sekti aku. Ini juga pernah di sekti aku. Kamu dilaknat begitu, saya laknat sebaliknya. Yang berlaku adalah laknat saya. Kan itu. Dia dilaknat kere, nggak punya anak, gila, jalan-jalan telanjang di jalan. Ini laknatnya gitu. Saya laknat ya, kamu punya anak, duitmu banyak, sugih.
mulia, terhormat, sehat, walafiat, waras. Kan yang berlaku kan laknat saya. Laknat itu yang bagus-bagus aja. Iya. Gara-gara itu terus jaluk dilaknat tuh. Pakai terakhir saya, umuk-umuk kayak dilaknat. Saya dilaknat jadi orang kaya. Mary aku. Kalau disupatan gara-gara nerangkan saya Pak. Nerangkan itu terus ada orang datang ke sini, Pak Ki, buat saya dilaknat. Saya dilaknat jadi kaya. Karena saya kaya beneran, tapi kamu harus ada syaratnya, harus ini gitu. Saya dilaknat, harus ada syaratnya kalau kamu kutuk jadi orang kaya. Jadi gini, kamu harus percaya pada kata-kata kiai, ya. Kalau kiai itu karena yang diucapkan itu kebanyakan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Jadi kalau saya disepatani atau Dro, awas kowe, hati-hati ya, kowe iki sugih. Nah, saya minta seperti itu. Dan kalau dimarahi kiai, itu saya teman kiai. Kiai itu kalau marah seperti memberikan stigma atau memberikan statement bahwa itulah senjata yang paling ampuh. Karena kalau enggak, saya enggak dionek itu saya akan over. Nah, gitu. Nah, over itu ada dua, over koran dan over susu. Loper deh, sorry. Dulu kan dia kere, nggak punya anak, hampir gila, kena laknat pula. Kan aku kasihan. Sekarang udah kaya Gus ya. Lumayan lah. Tuan takur. Punya anak 2, padahal menurut dokter 3, padahal menurut dokter 13 tahun loh. Saya bilang lah dokter aja. Dokter itu kalah dengan saya. 13 tahun baru punya anak, malah diragukan anaknya sama ini. Mau mencatatkan di mana? Konten Notaris, kok notaris? Notaris itu bikin akta itu. Bikin akta. Saya diganti pernah. Mosok anakmu. Saya suruh bikin pernyataan. Gara-gara 13 tahun setelah menikah baru punya anak. Jangan-jangan anak pungut. Bangga nggak mempercayai saya.